10 fakta unik Olimpiade Paris tahun 2024. Nomor 8 kontroversial. Sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dan jempolnya ya supaya channel ini semakin berkembang. Yuk dilanjut. Satu kontroversi parodi perjamuan terakhir dianggap banyak orang hina Kristen di pembukaan Olimpiade tahun 2024. Pada satu sesi pembukaan pesta olahraga terbesar dunia itu, panitia menampilkan unsur yang memparodikan perjamuan terakhir. Hal itu membuat umat Kristen dari penjuru dunia berang. Paris dinilai melecehkan dan menghina agama Kristen. Konferensi Uskup Prancis juga merilis pernyataan di Kalun mengenai adegan ini. Konferensi menganggap parodi itu adalah ejekan dan cemooh kepada Kristen. Setelah mendapat kecaman dari umat Katolik dan Kristen, panitia Olimpiade akhirnya meminta maaf secara terbuka. Mereka mengatakan bahwa tidak ada niat untuk menghina agama Kristen. 2. Kompetisi selancar yang lokasinya sangat jauh dari pusat lokasi Olimpiade. Salah satu cabang olahraga yang paling menarik perhatian adalah selancar. Diperkenalkan pertama kali pada Olimpiade tahun 2020 di Tokyo, selancar kembali menjadi cabang olahraga pada Olimpiade Paris tahun 2024. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, kota tuan rumah menggelar pertandingan di salah satu wilayah luar negerinya dengan zona waktu berbeda. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan komitmen Prancis untuk mengadakan Olimpiade yang inovatif dan inklusif. Pantai Tahu Po di Tahiti, yang terkenal sebagai salah satu destinasi ombak terbaik di dunia, akan menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi selancar tahun ini. 3. Pertama kalinya upacara pembukaan tidak dilakukan di stadion. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara pembukaan tidak diadakan di stadion. Olimpiade Paris tahun 2024 melakukannya di jantung kota di sepanjang jalur utamanya yaitu Sungai Seine. 10.500 atlet naik ke atas kapal untuk melintasi Sungai Seine, sehingga para pengunjung dapat dengan bebas melihat parade défilé dari pinggiran sungai sembari menikmati keindahan kota Paris. Tidak semuanya satu kapal diisi oleh satu negara, seperti halnya kontingen Indonesia, Iran dan India, yang berada pada satu kapal yang sama. 4. Israel menjadi peserta Olimpiade Paris tahun 2024. Keikutsertaan Israel menuai kecaman dari berbagai pihak, karena keistimewaan dan standar ganda barat yang diterima Israel. Terlebih lagi beberapa hari sebelum Olimpiade dimulai, Israel melancarkan serangan bom ke Gaza. Namun panitia perhelatan tak bergeming tetap mengikut sertakan Israel dengan pengamanan yang ketat. Sebanyak 88 atlet dari Israel mengikuti perhelatan tersebut. Ketegangan akibat kehadiran atlet Israel kembali terlihat saat defile kontingen peserta Olimpiade di Sungai Seine. Kontingen Israel diteriaki dan dicemooh saat melintas dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris tersebut. Tak hanya itu, terlihat di beberapa pertandingan, atlet Israel tidak henti-hentinya mendapatkan cemoohan dari penonton. 5. Atlet Paralimpiade membawa obor Olimpiade. Tradisi pembawa obor Olimpiade selalu menjadi bagian yang dinantikan dari setiap Olimpiade. Di Paris, obor Olimpiade dibawa oleh sejumlah tokoh terkenal dari berbagai bidang. Salah satu momen paling mengharukan ketika atlet Paralimpiade diberi kehormatan untuk membawa obor adalah Mona Francis, atlet Paralimpiade cabang triathlon, yang mendapatkan kesempatan emas tersebut. Dengan semangat ia membawa obor melintasi beberapa tempat ikonik di Paris, menyalakan semangat persatuan dan semangat Olimpiade di seluruh dunia. 6. Sungai Seine tercemar. Michael Chuk, atlet triathlon asal Kanada, mengalami muntah sebanyak 10 kali setelah menyelesaikan perlombaan renang di Sungai Seine. Diketahui 3 hari sebelum lomba yang harus ditunda sehari, kadar kotoran feses atau bakteri E. coli di Seine melebihi batas aman. Namun setelah analisis bakteriologis, para triatlet diizinkan untuk berenang di Seine. Curah hujan yang tinggi juga merupakan faktor yang besar. Dengan curah hujan yang tinggi, sistem pembuangan limbah berisiko kelebihan beban dan meluap.
Diketahui sungai tersebut diberi lampu hijau untuk berenang oleh penyelenggara Olimpiade setelah 9 tahun dan investasi sebesar 1,5 miliar dolar untuk membersihkannya. 7. Atlet Korsel dan Korut berfoto bersama. Momen viral selanjutnya, yaitu penampakan foto atlet Korea Selatan dan Korea Utara berfoto bersama dalam Olimpiade Paris tahun 2024 yang viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada cabang olahraga tenis meja nomor ganda campuran. Dalam nomor itu atlet di Cina meraih medali emas, atlet Korea Utara meraih perak, sedangkan atlet Korea Selatan meraih perunggu. Seperti perayaan usai pemberian medali pada umumnya, peraih medali melakukan foto bersama. Adalah atlet Korea Selatan Lim Jong-hoon, yang memegang ponsel guna mengambil foto 3 pasangan peraih medali ganda campuran cabang tenis meja di Olimpiade Paris itu. Menariknya, momen foto bareng itu menjadi viral di media sosial. Pasalnya, terdapat atlet Korea Selatan dan Korea Utara yang foto bareng dalam kesempatan tersebut. Netizen yang melihat momen itu pun memberikan apresiasi. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah foto terbaik sepanjang perhelatan Olimpiade Paris tahun 2024. 8. Transgender mengikuti pertandingan kelas wanita. Nama Imani Khalif jadi atlet yang paling disorot selama Olimpiade tahun 2024. Kiprahnya begitu kontroversial di cabang olahraga tinju wanita. Pasalnya petinju asal Aljazair itu diduga merupakan petinju transgender. Imani Khalif kembali viral setelah pertarungannya dengan petinju wanita Italia Angela Carina di babak 16 besar. Imani memukul telak lawannya hanya dalam waktu 46 detik saja. Tahun lalu, Iman didiskualifikasi beberapa jam sebelum pertarungan memperebutkan medal emas di kejuaraan dunia wanita yang berlangsung di New Delhi, India. Asosiasi Tinju Internasional tidak merinci mengapa Iman gagal dalam tes kelayakan gender, namun mengklarifikasi bahwa keduanya telah menjalani pemeriksaan testosteron. Namun Iman sendiri tidak pernah mengaku sebagai transgender. Komite Olimpiade Internasional mengatakan dalam pernyataannya di awal turnamen bahwa semua atlet yang berpartisipasi dalam turnamen tinju Olimpiade Paris tahun 2024 mematuhi peraturan kelayakan dan masuk kompetisi. 9. Kamar atlet Olimpiade Paris tahun 2024 tidak ada AC. Ribuan kamar atlet tidak terpasang AC. Sebagai gantinya, kompleks tempat tinggal atlet didinginkan oleh sistem pipa air yang mengalir di bawah lantai. Dengan sistem tersebut, Perancis mengklaim panas yang tadinya 41 derajat Celcius bisa turun hingga 28 derajat Celcius. Namun faktanya Komite Negara Perwakilan yang ikut turnamen ini diperbolehkan memasang AC portable di kamar atlet dengan syarat tertentu, yaitu apabila membahayakan kesehatan atlet. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga memutuskan untuk memasang AC di kamar atletnya. 10. Kasur anti-seks. Ada yang unik di kamar tidur atlet. Kasur yang digunakan dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan para atlet. Kasur ini terbuat dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan yaitu kardus yang dilapisi foam. Para atlet pun beramai-ramai mencoba kekuatan kasur tersebut dengan berlompatan di atasnya. Nyatanya kekuatan kasur yang disebut-sebut sebagian orang sebagai kasur anti-seks tersebut tidak kalah dengan kasur pada umumnya. Namun tidak sedikit atlet yang mengeluhkan kasur tersebut. Dikabarkan beberapa atlet dari Amerika dan Australia bahkan membawa sendiri kasur mereka. Atlet senam Amerika Serikat, Frederick Richard mengatakan tidak ingin persiapannya terganggu hanya karena kasur.